Ya namanya tadi, ikan terbang menjulang angkasa. Ikan terbang menjulang angkasa, teman Rigi. Oke, kalau di tapak suci itu namanya ini kata melempar tubuh. Oh, kata melempar tubuh. Jadi 1, 2, 3, come on! Nah, di sini sudah sama Bang Zi, mungkin kenalan dulu. Mungkin kalian belum kenal ataupun juga baru lihat siapa rekan saya di sebelah saya ini. Oke, siapa Bang? Boleh dikenalin Bang? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz. Saya dari pencak silat tapak suci, kader dasar. Kader dasar. Iya, untuk channel YouTube-nya Bang Zi. Bang Zi. Jadi Ya, ada channel YouTube-nya, ada teman-teman channel bela YouTube. diri. Langsung saja boleh dikepoin dan juga subscribe, jangan lupa like juga ya. Oke, jadi Bang Zi dan juga bela dirinya ini tapak suci ya. Tapak suci, pencak silat. Pencak silat Iya, ya. pencak silat. Ya, karena kita kelanjutan dari kemarin Bang, katanya Ah, boleh dong collab-collab ke tempat yang lain juga, bela diri yang lain untuk silaturahmi dan juga sharing-sharing ilmu. Nah, sudah saya di sini sudah bertemu sama rekan saya juga Bang Zi. siap. Selaku praktisi bela diri pencak silat yaitu tapak suci. Ya. Nah, boleh kita tanya-tanya nih Bang? Boleh, silakan. Oke. Gantian nanti ya. Oke, boleh, siap. Oke. Ya. Nah, tapak suci itu apa sih Bang Zi? Tapak suci itu adalah salah satu aliran bela diri yang ada di Indonesia. Karena ini bentar lagi kan, ini tanggal 30 ya? Iya. Nah besok itu 31 Juli 1963 pertama kali Iya. bela diri tapak suci itu didirikan. Iya. Jadi umur tapak suci itu di Indonesia sudah 57 tahun. 57 tahun. Nggak ngucapin selamat ulang Oh tahun. iya, selamat ulang tahun kepada bela diri tapak suci. Iya. Jadi kita udah 57 tahun, kalau usia manusia agak besar ya, Iya, udah tua lah, maksudnya sudah ini apa namanya tuh udah sesepuh lah kalau bisa dibilang. Nah jadi teman-teman tapak suci itu juga nggak hanya di bela diri, tapi juga mereka di apa namanya sosial, Iya. kayak ada namanya kemuhammadiyaan, karena kita dibawa dari Muhammadiyah. Jadi organisasi dibawa organisasi Muhammadiyah untuk bela diri. Nah, apa ciri khas yang membedakan dari bela diri lainnya? Seperti kan banyak kan bela diri pencak silatnya. Iya banyak. Kalau dari bajunya juga. yang pertama sih kalau yang paling mencolok dari perguruan lain itu baju. Baju ya. Iya. Ya. Kalau baju yang paling mencolok kan kalau yang lain tuh ada yang hitam, Ya, ada yang hijau. hitam. Karena warna merah kan warna yang mencolok ya. Iya. Nah jadi itu sih ciri. Filosofinya ada. Filosofi merah itu berani. Berani. Iya. Jadi filosofi dalam warna merah sama kayak bendera kita Ya. merah. Kan? Ini bukti nih. Nanti mungkin Bang Zi mau nanya juga nanti. Boleh, bukti. boleh. Jadi merah ini filosofinya berani. Oh iya. Dan ini ada kuning-kuning ini melambangkan bahwasannya titik apa namanya titik lemah manusia itu ada bagian sini. Oh iya. Ada sambungan ya, ada sambungan di leher, kemudian di kaki juga ada. Itu namanya titik terlemah di manusia. Jadi itu dilambangkan dengan warna kuning. Jadi bela diri tapak suci tadi Salah satu anggota dari, bukan anggota sih, memang dari organisasi otonom Muhammadiyah. oh ya. Jadi sama bela diri yang memanfaatkan juga sama seperti bela diri yang lainnya, Iya. kaki, tangan, bantingan, mungkin Iya, sama Bang. sama, Dia ada sama, Bang. ada sama. Mungkin kita nih sama Bang, sama bela diri tetapi mungkin namanya juga namanya yang beda. dari daerah juga ya. Nah, kalau untuk taekwondo ini kan pukulan tangkisan sama Bang sih. Nah, mungkin ada gerakan namanya yang berbeda. Seperti kemarin kan saya tanya-tanya juga. Nah, itu namanya yang berbeda Bang sih. Nah, terus pertanyaan lagi nih Bang sih. Nah, mungkin kan dari sini kan setelah kita tanya-tanya, saya tanya teknik. Teknik Ya, teknik Bang sih. teknik dasar ya? Teknik dasarnya. Iya. Mungkin tendangan Bang sih. Boleh, Kan boleh. kalau kami kan juga ada tendangan namanya. Nah, mungkin kalau dari penamaannya, mungkin dari tendangan boleh dilihatkan Bang Zi. Oke. Kalau di tapak suci sebenarnya gerakannya hampir sama ya, hampir sama. Tapi dari kami sendiri itu ada gerakan-gerakan yang nggak boleh dipublikasikan secara luas. Tapi kalau jadi secara umum secara umumnya itu ya, ada. jelas ya. Nah kalau misalnya kayak tendangan ke depan kayak ini, Ya. kalau di kami namanya tendangan depan ini sasaran di sini ya. Ya. Itu ikan terbang. Ikan terbang. Ikan terbang. Jadi kalau di kami tuh ciri khasnya dari bela diri lain, penamaan dari gerakan itu penamaan hewan. Oh, penamaan Iya, penamaan hewan. Ini kan namanya ikan terbang menjulang angkasa.
Oh, jadi tendangan seperti ini ikan terbang menjulang ke Ya. angkasa. Kalau di taekwondo apa namanya? Kalau di taekwondo itu namanya apcagi. Apcagi. Itu Apcagi sasarannya tendangan. sama? Sama, sasarannya di bawah sini dan Di juga kaki nih ya? di ujung kaki dan juga sasarannya boleh Ke bagian ke bagian ya? tengah Oke, sini oke. ataupun juga ke atas boleh. Jadi Apcagi namanya. apcagi namanya. Apcagi. Up. Ya. Ya, up Ke atas dan ya. cagi tendangan. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kita sih ya namanya tadi, ikan terbang menjulang nah, angkasa. Ikan Kalau terbang menjulang angkasa, teman-teman. Nah, jadi kan sama tekniknya, Iya, tetapi penamaannya. penamaan aja beda. Padahal sebenarnya dari Korea ya. Padahal dari Korea. Dari Korea gerakan sama tapi penamaan aja. Penamaan aja yang beda. Jadi dia nih penamaannya itu nama-nama hewan. Nah, mungkin lanjut lagi, Bang. Ini saya mau tanya nih sama taekwondo. Kalau penamaan kalau taekwondo kan ciri khasnya itu tendangan. Iya. Kebanyakan tendangan. Kalau pukulan Pukulan. ada nggak pukulan di taekwondo sebenarnya tuh ada nggak? Karena Kak, saya lihat di YouTube tuh kayaknya banyak tendangan muter terus tendangan balik. Oh iya. Kalau di taekwondo penamaannya apa? Kalau di taekwondo itu sama juga, ada gerakan pukulan. Tetapi kalau memang untuk fighter ya, kalau kami ini ada pertandingan itu kebanyakan kami main kaki karena memang poin dan juga ini pertanyaan memang banyak dari kawan-kawan juga. Ini kalau kita pakai tangan itu poinnya itu hanya sedikit, hanya satu. Sedangkan kaki ini lebih besar poinnya. Berapa tuh poin? Poinnya itu kalau kita mutar bisa 4 kenanya. Oh. Apalagi kalau kepala. Kepala? Tapi kalau kepala itu 4 poinnya. 4 poin. Kalau ke badan itu 3. Jadi kalau mutar itu seperti itu. Nah, juga panjanglah kaki Iya. daripada tangan, Bang sih. Iya, lebih banyak kaki. Ya. Kalau kita mau mukul seperti ini, kaki ini sudah sampai duluan ke muka ataupun juga ke badan dan juga Jadi itu lebih efektif ya. Ya, lebih efektif, lebih cepat. 1-2. Mungkin kalau pukulan cuma 1 dapat poinnya seperti itu, Bang. Oke, oke. Nah, Berarti apa namanya kalau di ini taekwondo pukulan? kalau seperti ini namanya momtong jerigi. Momtong jerigi. Udah kayak bahasa Jerigi Korea pukulan, gitu ya. ya, pakai bahasa Korea. Momtong artinya momtong. sasaran, ya momtong perut. Nah, jerigi artinya pukulan. Jadi Jerigi. seperti ini, yo, jerigi. Pukul seperti ini, kuda-kuda sama mungkin Bang dia. Nah, ini sasarannya ke sini ya? Ya, sasaran ke sini. Ini titik fatal Bang. Lurus ke arah sini, ke arah tengah sini. Momtong cerigi ya. Momtong jerigi, boleh Bang. Nah, momtong jerigi sama. Sama ya. Kalau ke atas all goal jerigi. All goal. Oh, jadi ke beda atas, ya. Beda. Oh. Kalau atas all goal. Kalau tendangan sama all goal juga. Tapi nama ujungnya yang beda. Oh. Jerigi artinya itu pukulan. Pukulan cerigi. Iya, jerigi. Oke, kalau di tapak suci itu namanya ini kata melempar tubuh. Oh, kata melempar tubuh. Jadi kata melempar tubuh. Tapi untuk kembangan banyak Banyak kembangan, tapi bisa yang dasarnya itu kata melempar tubuh bisa ke bagian ini sama sih, ke kepala juga bisa. Tuh, kalau ini nanya tentang tadi kan dijelasin tentang pertandingan, Ya. poin-poin. Nah, kalau di taekwondo itu boleh nggak mukul kepala? Nah, kalau Dalam taekwondo dalam pertandingan itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya, malahan itu kena Minus. pelanggaran, minus dan juga dipotong poinnya. Oh, dipotong poin sama ya, Ya, sama. sama Silat minus. juga sama. Oh ya Bang sih, sebentar Bang sih. Ah. Oke, untuk sabuknya Bang Oh, sih ya, mungkin sabuk. bertanya-tanya teman-teman ini. Ya, sabuk. Ketika ada sabuk. Jadi di tapak suci itu ada 3 warna. Tiga Ya. warna yaitu kuning, kemudian biru, Ya, kemudian hitam. Nah, kalau yang kuning itu namanya siswa. siswa. Siswa itu ada 4 tingkatan. Siswa dasar, kemudian 1, 2, 3 sampai 4 baru bisa naik ke biru. Iya. Kalau biru ada 4 juga tingkatan. Biru 1, 2, 3, 4 sampai ke 4 baru bisa naik ke hitam. Sudah ke hitam itu ada 5 tingkatan lagi. Nah, kalau sudah sampai sabuk hitam sampai 5 bunga itu udah sampai mentok di sana. Sudah sampai mentok. Tapi untuk sampai ke sana panjang perjalanan. Ya. Kalau saya sih masih dasar. masih dasar. Jadi kalau sudah sabuk biru itu bisa ngajar sudah. sudah bisa ngajar, memberikan keilmuan Ya. ke adik-adik. Kalau masih siswa 4 belum boleh secara umum. Kayak gitu. Kalau di taekwondo Taekwondo ini banyak juga Bang sih. banyak juga ya ternyata. Iya. Jadi kalau untuk ngajar itu sampai sabuk hitam. Biasanya merah juga sudah bisa. Sudah Tetapi bisa, ya? kalau untuk lebihnya lagi itu ke sabuk hitam. Yang Dominannya yang memang benar ya. Ah. Jadi dari sabuk putih, kuning strip, hijau strip, biru strip, merah strip 1, merah strip 2, baru ke hitam Bang Zee. Dan juga ketika sabuk hitam itu ada tingkatannya lagi Bang Zee. Sampai Grandmaster itu langsung dari Korea Bang Zee. Grandmaster itu udah nggak terpaut usia ya. Gak terpaut usia. Yang penting dia sudah bisa keilmuannya. Ya, keilmuannya sudah mantap. Kalau yang Bagus. hitam ada list-list merah itu apa namanya? Yang hitam ada list merah.
karena pernah lihat adik-adik yang sering latihan di lapangan tuh ada sabuk hitam. Ya. Cuman dia ada merah putih. Merah putih itu kalau itu nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Sabuk, nggak tahu itu sabuk. Nggak tahu Mungkin salah juga, lihat, mungkin salah lihat mungkin. Karate mungkin bang. Taekwondo Nggak tahu, juga. Taekwondo Cuman juga. dia masih kecil kan, masih Ya. umur-umur Nah mungkin SMP. Yang saya jelaskan tadi itu seperti itu bang sih. Dari sabuk merah strip hitam mungkin kan ada stripnya seperti itu. Nah kalau saya sendiri sabuk hitam masih dan satu. Itu mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang mau request, komen, langsung saja silakan di channel saya dan juga channel Bang Juna dan juga channel Bang Zi ya Bang Zi. Langsung kepoin dan juga subscribe, like jangan lupa. Langsung di komen ya. Atau mau request apa? Kita menerima ya. Kita menerima. Mungkin ada yang mau sampaikan Bang Zi? Ya mungkin itu saja. Terima kasih Mas Bang Juna ya. Bang Juna. Dan juga mungkin tadi dalam penyampaian Bang Zi mungkin ada salah kata. Mohon maaf ya kepada guru-guru suhu-suhu karena takutnya nanti ada kesalahan kalau dalam penyampaian penjelasan tapak suci tadi. Dan juga semoga memberikan manfaat juga, manfaat positif lah ya. Jangan sampai kita memberikan hal-hal yang bodoh-bodohin orang lah ya. Jadi kita sesama bela diri memberikan hal yang positif. Di sini bukan menunjukkan siapa yang hebat, siapa yang kuat ya. Kita hanya silaturahmi, memperkenalkan bahwasanya ini dari taekwondo dan ini dari tapak suci, gitu aja. Ya, jadi benar kata Bang Zi tadi, jangan salahkan bela dirinya, kembali lagi, tapi ke individunya. Kalau memang ada yang salah, jangan salahkan perguruan saya ataupun dari taekwondo, dari tapak suci, jangan. Itu salahkan saya, individunya. Individunya. Jadi kami di sini silaturahmi untuk sharing ilmu dan juga menambah teman, relasi juga. Oke, terima kasih. Salam bela diri.